Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada video kali ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah video tentang pemberian layanan bimbingan klasikal atau online kepada siswa. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah BK Klasikal yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Farida Aryani MPD. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nur Nabila Sari Abidin dari kelas B jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk mengefisienkan waktu video, langsung saja kita ke video tentang pemberian layanan bimbingan klasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik, selamat pagi semuanya. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oh iya, sebelum itu Ibu minta maaf karena kita melakukan kegiatan ini secara daring. Jadi, Ibu harap kalian semua jaga kesehatan kalian masing-masing ya, karena sekarang ini kita masih dalam keadaan pandemi atau COVID-19. Apabila kalian ingin keluar rumah, yang kalian harus ingat terlebih dahulu itu kalian harus menggunakan masker dan rajinlah cuci tangan. Intinya jaga kesehatan terlebih dahulu. Dan kalau kalian mau keluar tapi itu nggak penting-penting banget, saran saya sih kalian mending stay di dalam rumah aja. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan kalian masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum itu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nur Nabila Sari Abidin dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu kepada kalian pertemuan kita kali ini yaitu membahas tentang pemahaman diri atau mengenali diri sendiri. Apakah di antara kalian ada yang sudah tahu apa sih tujuan bimbingan klasikal dengan tema pemahaman diri? Nah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan tujuan dari layanan itu. Yaitu yang pertama, agar peserta didik atau konseli mampu memahami serta mengenali dirinya sendiri. Dan yang kedua itu agar peserta didik atau konseli dapat menerima perkembangan fisiknya atau remajanya. Yang ketiga itu agar peserta didik atau konseli mampu dan dapat hidup penuh dengan kepercayaan diri. Nah, selanjutnya kegiatan kita pada hari ini itu kita berlangsung sekitar 45 menit saja. Karena mengingat kita dibatasi oleh waktu, karena durasi dari aplikasi Zoom ini hanya sekitar 45 menit saja. Jadi saya harap untuk mencapai tujuan-tujuan yang saya sampaikan tadi, kalian harus berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kita kali ini. Nah, bagaimana Nak? Apa kalian setuju dengan apa yang saya katakan ini? Oke, baiklah. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan sedikit. Berinteraksi dengan diri sendiri atau dengan teman sebangku harus benar-benar mengetahui siapa diri kita sendiri, maka kita harus bisa membuka jendela tersebut selebar mungkin. Karena semakin kita membuka jendela itu selebar mungkin, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita yang sebenarnya. Kalian sudah siap untuk memulai ke tahap selanjutnya? Oke, sekarang kita mulai ya ke tahap selanjutnya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang
Pengertian pemahaman diri. Pemahaman diri adalah suatu situasi yang dialami individu di mana seseorang mengenal tentang potensi, baik potensi fisik maupun potensi psikisnya, sehingga individu memahami arah dan tujuan hidupnya atau cita-citanya. Dan yang kedua itu ada pemahaman diri, tujuan pemahaman diri. Tujuan pemahaman diri itu yang pertama ada mampu mengeksplorasi potensi diri mereka yang mencakup minat, abilitas, dan cita-cita, sehingga individu dapat merencanakan karir yang sesuai dengan potensi dirinya. Dan yang kedua itu ada siswa bisa mempersiapkan diri dengan baik dalam memasuki dunia kerja dengan mempersiapkan persiapan yang matang, individu dapat mencapai kesuksesan dalam berkarirnya. Yang ketiga itu ada siswa mencapai kematangan dalam perkembangan karirnya. Dan yang terakhir itu ada siswa mampu mengambil keputusan karir secara mandiri. Nah, selanjutnya yaitu ada menurut Johari Window atau jendela Johari, Joseph Lutfi, dan Harrison Ikham mengembangkan konsep Johari Window sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela tersebut terdiri dari 4 matriks sel. Masing-masing sel menunjukkan daerah sel atau diri, baik yang terbuka maupun yang disembunyikan. Keempat sel tersebut diantaranya itu yang pertama ada daerah publik, yang kedua itu daerah buta, dan yang ketiga itu daerah tersembunyi, dan yang terakhir itu daerah tidak disadari. Jika kita ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita, maka kita harus membuka jendela tersebut selebar mungkin. Karena semakin kita membuka lebar jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, selanjutnya di sini ada konsep Johari atau window yang menggambarkan pengenalan diri kita. Ada 4 jendela, yaitu yang pertama, jendela terbuka, hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri tapi orang lain pun tahu, misalnya keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada jendela tertutup, hal-hal mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak ketahui diri kita itu. Misalnya isi perasaan, pendapat, kebiasaan tidur, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada jendela buta, hal yang dimana kita tidak tahu tentang diri sendiri, tapi orang lain tahu tentang diri kita. Misalnya, hal yang bernilai positif atau negatif pada kepribadian kita. Dan yang terakhir itu ada jendela gelap. Hal ini mengenai diri kita, tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu tentang diri kita. Ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan. Dan yang selanjutnya yaitu ada beberapa cara untuk kita agar bisa membuka jendela itu selebar mungkin. Yang pertama, cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang munafik dengan belaga diri kita itu perfect. Dengan adanya keterbukaan, maka teman-teman kita pun akan bisa terbuka kepada kita. Dan yang kedua itu bersikaplah apa adanya. Karena dengan sikap kita yang natural tanpa dibuat-buat, maka kita akan mulai bisa menjadi diri kita sendiri. Dan yang ketiga itu ada mau menerima saran maupun kritik dari orang lain. Kritikan negatif akan membuat kita semakin baik. Dan yang terakhir itu ada cobalah untuk berteman dengan siapa saja. Jangan hanya pada komunitas saja. Selama ini membawa dampak yang positif. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek yang harus dipahami individu. Yang pertama itu ada aspek fisik. Seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagian
Artinya individu harus mengenali dan memahami kondisi jasmaninya dengan segala potensinya. Dan yang kedua itu ada aspek psikis, adalah yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu, bagaimana kecerdasan, bagaimana emosinya, sehingga individu mampu menyikapi pilihan-pilihan karir dan masa depannya. Dan yang ketiga itu ada aspek minat. Minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Hal ini penting untuk dipahami individu karena dengan adanya minat yang kuat terhadap objek pilihan yang prestasi. Yang selanjutnya itu ada aspek bakat. Bakat adalah kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Selanjutnya yaitu ada aspek cita-cita. Cita-cita adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang. Ada yang menyebutnya potret diri seseorang. Artinya, apabila individu mengadakan dengan lisan, misalnya, cita-cita saya ingin menjadi TNI atau Polri. Individu harus memahami apakah dirinya sudah memiliki potret diri menjadi seorang TNI atau Polri. Selanjutnya itu ada aspek kebutuhan pokok. Hal ini penting juga untuk dipahami oleh individu kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang terakhir itu ada aspek gaya hidup. Gaya hidup yang diinginkan oleh masing-masing berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang ingin bergaya hidup elit, ada yang ingin bergaya hidup biasa-biasa saja, dan ada yang ingin bergaya hidup sederhana. Nah, selanjutnya itu ada pengertian konsep diri. Konsep diri adalah semua persepsi kita terhadap aspek diri, aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Konsep diri juga merupakan suatu hal yang penting dalam pengintegrasian kepribadian, motivasi tingkah laku, sehingga pada akhirnya akan tercapai kesehatan mental. Dan selanjutnya yaitu ada komponen konsep diri. Yang pertama itu ada citra tubuh atau body image. Body image atau citra tubuh adalah sikap individu terhadap dirinya, baik disadari maupun tidak disadari, meliputi persepsi masa lalu atau sekarang mengenai ukuran dan dinamis karena secara konstan berubah seiring dengan persepsi dan pengalaman-pengalaman baru. Selanjutnya yaitu ada yang kedua yaitu ada ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Standar dapat berhubungan dengan tipe orang yang diinginkan atau disukainya, atau sejumlah aspirasi tujuan nilai yang diraih. Dan yang ketiga itu ada harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain, yaitu dicintai, dihormati, dan dihargai. Mereka yang menilai dirinya positif cenderung bahagia, sehat, berhasil, dan dapat menyesuaikan diri. Sebaliknya, individu akan merasa dirinya negatif, relatif tidak sehat, cemas, tertekan, pesimis, merasa tidak dicintai atau tidak diterima di lingkungannya. Yang keempat itu ada peran. Peran adalah serangkaian pola sikap, perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dihubungkan dengan fungsi individu di dalam kelompok sosial. Setiap orang disibukkan oleh beberapa peran yang berhubungan dengan posisi pada tiap waktu sepanjang daur kehidupannya.
Dan yang kelima itu ada identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dapat diperoleh individu dari observasi dan penilaian dirinya. Menyadari bahwa individu dirinya berbeda dengan orang lain. Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat akan memandang dirinya berbagai dengan orang lain dan tidak ada duanya. Identitas berkembang sejak masa kanak-kanak bersama dengan berkembangnya konsep diri. Di dalam identitas diri ada otonomi, yaitu mengerti dan percaya diri, respek terhadap diri, mampu menguasai diri, mengatur diri, dan menerima diri. Selanjutnya yaitu ada pembentukan konsep diri. Konsep diri merupakan faktor yang dipelajari dan terbentuk dari pengalaman individu dalam berhubungan dengan individu lain, atau konsep diri ini terbentuk karena suatu proses umpan balik dari individu lain, dan dari berbagai pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa konsep diri terbentuk karena pengalaman diri serta adanya interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Proses pembentukan konsep diri melalui beberapa bagian, yaitu gambaran diri, citra diri, penilaian diri, serta penghargaan diri, di mana pembentukan pada tiap bagian harus seimbang agar tercipta individu dengan konsep diri yang baik atau sehat serta memiliki keseimbangan dalam kehidupannya. Selanjutnya, nah, setelah mendengarkan penjelasan dari saya tadi, saya mau bertanya, apakah kalian sudah paham bagaimana cara memahami diri sendiri atau mengenali diri sendiri? Saya harap semoga kalian sudah paham ya. Maka dari itu, sebelum mengakhiri proses pemberian layanan klasikal pada hari ini, saya ingin memberikan kalian tugas, yaitu kalian harus menuliskan kembali apa yang kalian pahami tentang penjelasan saya yang tadi. Kalian tulis semenarik mungkin dan sebagus mungkin, lalu kalian tempel materi itu di kamar kalian atau di tembok kamar kalian, supaya kalian sering melihatnya dan kalian bisa paham tentang diri kalian sendiri. Nah, setelah itu saya harap kalian menuliskan di komentar kesan dan pesan tentang kegiatan kita pada hari ini. Seperti misalnya memberikan masukan atau inovasi-inovasi yang lainnya. Oke, baiklah. Itulah tadi pemberian layanan bimbingan klasikal yang dapat saya berikan kepada kalian. Tetap semangat dan tetap sehat selalu. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nah, itulah video mengenai pemberian layanan bimbingan klasikal yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dah.